Oke, kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munanda SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika serta teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Next, adapun anggota dari kelompok 11 ini yaitu saya sendiri, Faiza Flalia Ramhadi, dan rekan saya yaitu Siti Hodijah. Next, dalam presentasi ini, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan meliputi pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, langkah-langkah, serta praktik evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami akan memberikan beberapa pertanyaan awal sebagai pretest nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab itu dipersilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand. Kita mulai aja untuk pertanyaan pertama itu apa yang kalian ketahui tentang evaluasi dalam perencanaan pembelajaran? Boleh nih untuk kelompok yang mau jawab atau bisa jawab, boleh raise hand dulu. Oke, boleh Temeti. Saya mempunyai perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab soal yang pertama terkait dengan pengertian evaluasi dalam perencanaan pembelajaran ya. Jadi evaluasi dalam perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu proses penilaian efektivitas dari rencana pembelajaran di mana untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau perlu diperbaiki. Jadi hasil dari evaluasi ini tentunya digunakan untuk memperbaiki metode pengajaran, kemudian materi yang diajarkan, serta strategi pembelajaran agar lebih optimal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Temeti. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua, yaitu menurut kalian apa tujuan dilakukannya evaluasi dalam perencanaan pembelajaran? Boleh kelompok yang mau jawab pertanyaan kedua untuk Kaishan? Apakah untuk pertanyaan dua ada yang mau jawab? Boleh resen teman-teman. Oke, boleh nih Aditya Siva, silakan Teh. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Sebelumnya perkenalkan saya Siva Irunisa dari kelompok 4. Tujuan dilakukannya evaluasi dalam pembelajaran yaitu untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta keberhasilan dalam proses pembelajaran
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya evaluasi ini dapat membantu pendidik untuk mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta memastikan kebutuhan belajar peserta didik terpenuhi. Mungkin sekian, terima kasih Teh. Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa evaluasi penting dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? Bagi kelompok yang mau jawab untuk pertanyaan 3 nih, boleh raise hand-nya. Oke, boleh Teh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa evaluasi penting dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? Yang saya ketahui, evaluasi pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencakup penilaian terhadap keseluruhan sistem pembelajaran, seperti metode yang digunakan guru, cara penyampaian materi, media yang diterapkan dalam pembelajaran, dan komponen pendukung lainnya. Sehingga evaluasi pembelajaran ini berperan penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di mana evaluasi tidak hanya dilakukan setelah pembelajaran, tapi juga dilakukan sebelum pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui serta mengidentifikasi kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan dan tingkat pemahamannya sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berjalan efektif. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa saja fungsi evaluasi dalam perencanaan pembelajaran menurut pemahaman kalian? Boleh bagi kelompok yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4, dipersilakan. Boleh, Teh Jelita, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Jelita perwakilan dari kelompok 3. Untuk jawabannya itu, fungsi evaluasi dalam perencanaan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, lalu menilai efektivitas metode dan strategi yang digunakan, serta sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan pembelajaran berikutnya. Sehingga kegiatan belajarnya itu menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Cukup, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana langkah-langkah evaluasi dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Boleh kelompok yang mau jawab pertanyaan kelima? Boleh, Teh Islam? Izin menjawab, saya Islamia, perwakilan dari kelompok 13. Untuk jawabannya, dengan melakukan penilaian, analisis, dan revisi terhadap rencana pembelajaran, sehingga guru dapat memperbaiki strategi, metode, dan materi sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Teh. Baik, cukup bertes dari kami. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja memasuki pemaparan materi. Yang pertama ini ada bagian yaitu mengenai pengertian evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Secara etimologis, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berakar dari kata value yang berarti nilai. Sedangkan secara terminologis, evaluasi ini diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, evaluasi itu tidak hanya berfokus pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencakup seluruh komponen pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam perencanaan pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kualitas rancangan pembelajaran, baik sebelum maupun selama proses pembelajaran berlangsung, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Boleh next, Teh.
Oke, yang kedua itu ada tujuan evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama yaitu menjamin kesesuaian dengan kurikulum dan capaian pembelajaran. Artinya, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan pembelajaran yang disusun sudah sesuai dengan standar kurikulum, kebutuhan peserta didik, serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi melalui evaluasi ini, guru itu dapat menilai apakah tujuan pembelajaran sudah dirumuskan secara jelas, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ditetapkan, sehingga perencanaan itu tidak menyimpang dari ketentuan kurikulum. Yang kedua, yaitu mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran. Jadi, evaluasi itu digunakan untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang dirancang sudah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup kesesuaian antara tujuan, materi, metode, atau strategi pembelajaran, media, sumber belajar, serta instrumen penilaian yang digunakan. Dengan demikian, semua komponen dalam perencanaan dapat saling terintegrasi dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Yang ketiga yaitu menghimpun informasi tentang perkembangan peserta didik. Artinya, evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti mengenai tingkat perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa evaluasi itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan perkembangan belajar peserta didik secara berkelanjutan. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan sumber daya. Melalui evaluasi, guru itu dapat mengetahui adanya potensi hambatan atau kelemahan dalam perencanaan pembelajaran sebelum diterapkan. Dengan begitu, guru dapat melakukan perbaikan lebih awal serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti metode, media, waktu, dan alat bantu pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan tujuan yang terakhir atau kelima yaitu sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Artinya, evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif di masa mendatang. Di mana hasil evaluasinya itu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, revisi, dan penyempurnaan pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang benar-benar berkualitas, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, boleh di next. Yang C yaitu fungsi evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Fungsinya itu ada 6. Yang pertama itu ada fungsi diagnostik. Fungsi ini itu digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik serta faktor-faktor penyebabnya. Dengan adanya fungsi ini, guru itu dapat merancang tindak lanjut yang tepat untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan belajarnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penempatan, di mana evaluasi ini berfungsi membantu menempatkan peserta didik pada situasi atau program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhannya. Dengan penempatan yang tepat, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif. Fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi formatif atau perbaikan. Fungsi ini itu untuk mengetahui kelemahan dalam rancangan atau proses pembelajaran yang telah disusun. Melalui evaluasi formatif, guru itu dapat melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang masih kurang, baik dari segi tujuannya, materinya, maupun metode pembelajarannya. Untuk fungsi keempat itu ada fungsi sumatif, yaitu di mana evaluasi ini untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran selesai dalam jangka waktu tertentu. Di mana hasilnya ini biasanya digunakan sebagai bahan laporan atau penilaian akhir. Yang kelima, yaitu ada fungsi selektif. Jadi evaluasi ini berfungsi untuk menyeleksi atau menentukan pilihan yang paling tepat, baik dalam pemilihan metode, strategi, maupun dalam menentukan peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi pengendalian mutu atau quality control, di mana evaluasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran
berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat terjaga dan terus ditingkatkan. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu bagian D, ada prinsip evaluasi dalam perencanaan pembelajaran, di mana evaluasi dalam perencanaan pembelajaran ini harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya nanti objektif, akurat, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip evaluasi dalam perencanaan pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu ada prinsip objektivitas, di mana evaluasi harus dilakukan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilai. Nah, di sini penilai didasarkan pada kriteria yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu ada prinsip validitas, di mana evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang digunakan juga harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip reliabilitas, di mana evaluasi harus memiliki tingkat konsistensi yang baik. Artinya, jika evaluasi dilakukan berulang dalam kondisi yang relatif sama, maka akan menghasilkan data yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip komprehensif, di mana evaluasi harus mencakup seluruh aspek pembelajaran, baik proses maupun hasil belajar. Nah, di sini tidak hanya menilai hasil akhir saja, tetapi juga menilai keterlibatan, sikap, dan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip kontinuitas, di mana evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pada akhir pembelajaran saja. Evaluasi formatif dan sumatif ini perlu dirancang sejak tahap awal perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada prinsip praktis dan efisien, di mana evaluasi harus mudah dilaksanakan, tidak memerlukan biaya dan waktu yang berlebihan, serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat secara optimal. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, evaluasi dalam perencanaan pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu ada kriteria evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, di mana evaluasi harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPP atau semacam kayak perangkat pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu ada kesesuaian materi dan strategi pembelajaran. Di sini mempertimbangkan apakah materi dan strategi yang telah direncanakan itu mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kejelasan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator ini harus dirumuskan secara spesifik dan terukur sehingga memudahkan dalam proses evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelengkapan instrumen evaluasi. Perencanaan pembelajaran juga harus mencantumkan bentuk, teknik, dan instrumen evaluasi secara jelas, seperti tes tertulis, observasi, penugasan, atau penilaian pada proyek. Kemudian yang terakhir yaitu ada keterlaksanaan atau feasibility, di mana perencanaan pembelajaran harus realistis dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Nah, kriteria-kriteria tersebut dapat membantu pendidik dalam menilai apakah perencanaan pembelajaran yang disusun sudah efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah evaluasi dalam perencanaan pembelajaran.
Yang pertama yaitu ada menentukan tujuan evaluasi. Di sini pendidik menetapkan aspek apa yang akan dievaluasi. Apakah perencanaan sudah sesuai dengan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada menyusun instrumen evaluasi. Di sini guru atau pendidik merancang alat ukur yang sesuai seperti lembar telaah RPP, rubrik penilaian, atau sejenis format observasi. Kemudian yaitu yang ketiga ada mengumpulkan data, di mana data dapat diperoleh melalui analisis dokumen perencanaan, observasi pelaksanaan pembelajaran, atau umpan balik dari peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu ada menganalisis data, di mana data yang telah dikumpulkan tadi dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perencanaan pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada menarik kesimpulan dan memberikan tindak lanjut, di mana hasil analisis ini nanti digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan pembelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu ada praktik evaluasi dalam perencanaan pembelajaran. Dalam praktiknya, evaluasi perencanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan. Yang pertama seperti telaah RPP atau Lesson Pledge Review, di mana guru atau pendidik atau bahkan mungkin tim MGMP melakukan penelaah terhadap RPP untuk memastikan kesesuaian antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu ada refleksi guru. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, guru atau pendidik melakukan refleksi terhadap efektivitas perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada supervisi akademik. Kepala sekolah atau pengawas melakukan supervisi untuk menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat yaitu ada umpan balik peserta didik, di mana peserta didik dapat memberikan tanggapan terhadap proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi perencanaan. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu ada revisi perangkat pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, pendidik melakukan perbaikan terhadap silabus, RPP, atau modul ajar agar lebih efektif pada pertemuan selanjutnya. Nah, praktik evaluasi yang dilakukan secara konsisten di sini akan sangat membantu guru meningkatkan profesionalismenya serta menjamin tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada sesi ini kami memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan satu pertanyaan dimulai dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Baik, kita mulai saja dari kelompok 1. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, saya perwakilan kelompok 1, Maisinur Kaisara. Pertanyaannya adalah, seorang guru merancang evaluasi akhir semester menggunakan platform digital seperti Quizizz. Nah, untuk meningkatkan motivasi, namun saat hari pelaksanaan, sinyal internet di sekolah tersebut mendadak tidak bisa digunakan, nah sehingga evaluasi tidak bisa dilakukan. Sementara itu, hari tersebut adalah hari terakhir pengumpulan nilai. Nah, menurut kalian, apakah dalam konteks evaluasi dalam perancangan pembelajaran, guru tersebut telah gagal dalam merencanakan manajemen risiko? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 2. Perkenalkan, saya Siti Nur Aulia, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kalian apakah semua prinsip yang tadi disebutkan itu dapat diterapkan secara maksimal dalam kondisi nyata di sekolah? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Kita lanjut ke kelompok 3.
Perkenalkan, nama saya Mima Nur Hamidah, perwakilan dari kelompok 3. Mau bertanya, dalam kondisi kelas yang heterogen, bagaimana sih guru dapat menyusun instrumen evaluasi yang adil bagi semua siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, apakah ada? Ada Teh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nisa dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya, dari umpan balik yang sudah didapatkan peserta didik, bagaimana cara guru untuk menyeleksi umpan balik dari peserta didik itu dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan pembelajaran di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Kita lanjut ke kelompok 5. Baik, perkenalkan saya Diniatul Syifa Fatihah, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Pada praktik evaluasi disebutkan bahwa guru melakukan refleksi terhadap perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa refleksi yang dilakukan guru benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh persepsi pribadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Lanjut ke kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Maulana Romarito dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, jika dalam pelaksanaan pembelajaran ditemukan bahwa mayoritas siswa mengalami miskonsepsi fundamental, sejauh mana rencana evaluasi awal diizinkan untuk dirombak di tengah jalan tanpa menyalahi standar kurikulum yang telah dikunci? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 7. Oke, saya Tongam Seloho, perwakilan kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana guru dapat menyelaraskan antara teknik evaluasi yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang, agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai, bukan sekedar mengukur kemampuan mengerti soal. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 8. Baik, saya Aulia Salsabila Rusdiana, perwakilan kelompok 8, izin bertanya, apakah kriteria yang ada benar-benar mampu menilai kualitas pembelajaran ataukah hanya menilai kelengkapan perencanaannya saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Kita lanjut ke kelompok 9. Baik, saya Fajri, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya, apakah langkah-langkah evaluasi yang kalian sajikan sudah mencerminkan evaluasi sebagai proses yang dinamis, atau justru masih terjebak dalam pola konvensional yang memisahkan evaluasi dari proses perencanaan itu sendiri? Cukup. Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 10. Baik, saya Novita, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya, jika evaluasi dalam perencanaan pembelajaran bertujuan memastikan kualitas sebelum pembelajaran dilaksanakan, mengapa dalam praktiknya masih banyak pembelajaran yang tidak efektif? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Teh. Kita lanjut ke kelompok 12. Baik, perkenalkan nama saya Nur Laila, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, jika seorang guru sudah melakukan membuat RPP dengan baik, tapi hasil belajar siswanya itu tetap rendah, apakah evaluasi perencanaannya itu gagal dan kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 13. Kelompok 13, apakah ada? Oke, baik. Izin masuk. Saya Aiskar Evalina Indrian dari kelompok 13. Untuk pertanyaannya,
Apa kendala yang biasa dihadapi guru dalam melakukan evaluasi perencanaan pembelajaran? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kami dari kelompok 11 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Silakan Teh Dijah. Oke, mungkin untuk yang pertama itu dari pertanyaan kelompok kedua, Teh Aul. Tadi pertanyaannya, menurut kalian apakah semua prinsip evaluasi dapat diterapkan secara maksimal dalam kondisi nyata di sekolah? Nah, secara ideal semua prinsip evaluasi seperti objektivitas, validitas, dan reliabilitas itu memang harus diterapkan. Namun dalam kondisi nyata di sekolah penerapannya tidak selalu bisa maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan seperti waktu, jumlah siswa yang banyak, variasi kemampuan peserta didik, atau serta keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya, menjaga objektivitas penuh sulit ketika penilaian bersifat subjektif seperti sikap atau keterampilan. Nah, meskipun begitu, di sini guru tetap perlu mengupayakan penerapan prinsip-prinsip tersebut semaksimal mungkin, misalnya dengan menggunakan rubrik penilaian, instrumen yang jelas, dan berbagai teknik evaluasi. Jadi, bukan soal sempurna atau tidak, tetapi sejauh mana prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan realistis. Gimana Teh Aul, apakah sudah terjawab? Sudah Teh, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang kedua, mungkin akan menjawab pertanyaan dari Teh Dini, perwakilan dari kelompok 5, di mana tadi pertanyaannya adalah pada praktik evaluasi disebutkan bahwa guru melakukan refleksi terhadap perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa refleksi yang dilakukan guru itu benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh persepsi pribadi? Nah, di sini untuk memastikan refleksi tetap objektif, guru itu perlu menggunakan data nyata sebagai dasar, bukan hanya perasaan. Misalnya dengan menganalisis hasil penilaian siswa, umpan balik dari peserta didik, serta observasi di kelas, atau bisa melalui rekaman atau penilaian rekan sejawat. Nah, selain itu, penggunaan instrumen refleksi yang terstruktur seperti rubrik atau jurnal refleksi juga membantu agar evaluasi lebih sistematis. Dengan membandingkan hasil pembelajaran dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal, guru dapat menilai secara lebih rasional dan mengurangi bias pribadi. Begitu Teh Dini, apakah sudah terjawab? Sudah Teh, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Mungkin untuk yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 12 yang diwakilkan oleh Teh Laila. Pertanyaannya, jika seorang guru sudah membuat RPP dengan baik tetapi hasil belajar siswa tetap rendah, apakah evaluasi perencanaannya gagal dan mengapa? Nah, di sini tidak selalu RPP yang telah dirancang dengan baik, meskipun nanti hasil belajar siswanya bernilai rendah, bukan berarti evaluasi perencanaannya juga gagal. RPP yang baik hanyalah salah satu faktor dalam keberhasilan pembelajaran. Hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh banyak hal lain, seperti kondisi peserta didik, motivasi belajar, lingkungan, metode pelaksanaan di kelas, hingga ketercapaian media dan waktu yang digunakan. Jika hasil belajar rendah, justru itu menjadi indikator untuk refleksi lebih lanjut. Apakah ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, atau ada faktor eksternal yang belum terakomodasi dalam RPP. Jadi,
bukan langsung dianggap gagal, tetapi perlu dianalisis dan diperbaiki secara berkelanjutan. Bagaimana Teh Laila? Apakah sudah terjawab? Cukup, Teh. Makasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik, izin menjawab kelompok 1, yaitu pertanyaannya, seorang guru merancang evaluasi akhir semester menggunakan platform digital seperti Quizizz untuk meningkatkan motivasi. Namun, saat hari pelaksanaannya, sinyal internet di sekolah tersebut mendadak mati total, sehingga evaluasi itu tidak bisa dilakukan. Sementara itu, hari tersebut adalah hari terakhir pengumpulan nilai. Menurut Anda, apakah dalam konteks evaluasi dalam perencanaan pembelajaran, guru tersebut telah gagal dalam merencanakan manajemen risiko? Oke, izin menjawab ya. Menurut kami, guru tersebut itu belum sepenuhnya berhasil dalam merencanakan manajemen risiko, tetapi juga tidak bisa langsung dikatakan gagal, karena penggunaan platform seperti Quizizz itu memang bagus untuk meningkatkan motivasi siswa. Namun, guru seharusnya juga memikirkan kemungkinan masalah seperti gangguan internet. Jadi, dalam perencanaan pembelajaran tidak cukup hanya menyiapkan kegiatan utama, tetapi juga harus ada rencana cadangan, misalnya yaitu menyiapkan soal dalam bentuk kertas atau menggunakan metode lain tanpa internet. Jadi, bisa disimpulkan itu bahwa guru tersebut kurang siap menghadapi risiko karena tidak memiliki alternatif ketika terjadi masalah. Bagaimana kelompok 1, Teh Mesin, apakah sudah cukup? Sudah terjawab. Terima kasih kelompok 11. Oke, terima kasih. Izin menjawab juga untuk pertanyaan kelompok 3. Pertanyaannya itu, dalam kondisi kelas yang heterogen, bagaimana guru dapat menyusun instrumen evaluasi yang adil bagi semua siswa? Oke, izin menjawab. Jadi, dalam kelas yang siswanya beragam atau heterogen, guru itu harus membuat evaluasi yang adil, bukan harus sama persis untuk semua siswa. Adil di sini tuh artinya semua siswa punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Caranya bisa dengan membuat soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, bisa juga menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, presentasi. Jadi tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses belajarnya. Dengan begitu, penilaian bisa lebih menggambarkan kemampuan masing-masing siswa secara adil. Baik, untuk kelompok 3, apakah sudah cukup? Baik, dirasa cukup. Izin menjawab juga untuk kelompok 4, yaitu pertanyaannya, bagaimana umpan balik dari peserta didik dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan pembelajaran di masa depan? Izin menjawab, jadi umpan balik dari siswa sangat penting karena bisa membantu guru mengetahui apa yang sudah berhasil dan apa yang belum dalam pembelajaran. Misalnya, guru itu bisa tahu materi mana yang sulit dipahami, terus apakah cara mengajarnya sudah efektif, apakah siswa merasa tertarik atau tidak. Dari situ, guru itu bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya, seperti mengganti metode mengajarnya, terus memperjelas penjelasan materi, bisa juga membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi, umpan balik dari siswa itu bisa digunakan sebagai bahan perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih cukup. Baik, bagaimana kelompok 4? Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, cukup untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya itu kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas rancangan pembelajaran baik sebelum maupun selama pelaksanaannya, yang mencakup tujuan, materi, strategi, metode, media, dan instrumen penilaian. Evaluasi ini berlandaskan prinsip objektivitas, validitas, reliabilitas,
komprehensif, berkelanjutan, serta praktis dan efisien dengan kriteria seperti kesesuaian tujuan, kejelasan indikator, dan keterlaksanaan rancangan. Prosesnya meliputi penentuan tujuan evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan dan analisis data, hingga tindak lanjut perbaikan yang dapat dilakukan melalui telaah RPP, refleksi guru, supervisi, dan umpan balik peserta didik guna menjamin mutu dan efektivitas pembelajaran. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.